Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu mendengar di tengah Indonesia yang mayoritas Muslim, ada satu pulau yang tetap teguh mempertahankan keyakinannya sejak ratusan tahun lalu? Pulau itu adalah Bali. Saat Islam menyebar cepat ke seluruh Nusantara melalui kerajaan-kerajaan besar seperti Kesultanan Demak, Bali justru tidak ikut berubah. Kenapa bisa begitu? Apakah karena penolakan atau ada rahasia sejarah yang lebih dalam? Kisah ini akan membongkar alasan sebenarnya kenapa Bali tetap berdiri berbeda hingga hari ini. Bab 1. Nusantara di persimpangan zaman. Pada masa ketika Nusantara berada di persimpangan zaman, perubahan besar mulai terasa di berbagai penjuru kepulauan. Sekitar abad ke-13 hingga ke-16, gelombang baru datang bukan melalui penaklukan besar-besaran, melainkan lewat jalur perdagangan, pernikahan, dan dakwah para ulama. Islam menyebar perlahan namun pasti, mengakar di wilayah pesisir sebelum akhirnya masuk ke pusat kekuasaan. Kota-kota pelabuhan menjadi titik pertemuan berbagai bangsa, di mana para pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia tidak hanya membawa rempah-rempah dan kain, tetapi juga keyakinan baru yang mulai menarik perhatian masyarakat lokal. Di Pulau Jawa, perubahan ini semakin terlihat ketika kerajaan-kerajaan bercorak Islam mulai berdiri dan berkembang. Salah satunya adalah Kesultanan Demak, yang menjadi simbol kebangkitan kekuatan baru di tanah Jawa. Dari sinilah, pengaruh Islam menyebar ke berbagai wilayah lain di Nusantara, menggantikan perlahan dominasi kerajaan-kerajaan lama yang sebelumnya bercorak Hindu-Buddha. Banyak masyarakat yang mulai beralih keyakinan, bukan karena paksaan, tetapi karena interaksi sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berlangsung. Namun, di tengah arus perubahan yang begitu kuat ini, tidak semua wilayah mengalami proses yang sama. Ada daerah yang tetap bertahan dengan tradisi lamanya, menjaga identitas yang telah diwariskan selama berabad-abad. Perbedaan respons inilah yang kemudian membentuk wajah Nusantara seperti yang kita kenal hari ini, beragam, kompleks, dan penuh cerita yang belum banyak terungkap. Salah satu kisah paling menarik datang dari sebuah pulau kecil di timur Jawa yang justru memilih jalan berbeda di tengah gelombang besar perubahan tersebut. Bab 2. Bali yang berakar kuat pada tradisi lama. Di saat banyak wilayah Nusantara mulai mengalami perubahan besar, Bali justru berdiri dengan fondasi yang telah lama tertanam kuat. Sejak berabad-abad sebelumnya, pulau ini telah menjadi bagian dari pengaruh peradaban Hindu-Buddha yang berkembang pesat di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Warisan tersebut tidak hanya terlihat dalam bentuk bangunan atau upacara, tetapi telah menyatu dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Bali, dari sistem sosial, seni, hingga cara mereka memandang alam dan kehidupan. Berbeda dengan daerah lain yang lebih terbuka terhadap perubahan karena interaksi dagang yang intens, masyarakat Bali memiliki struktur budaya yang sangat terikat pada tradisi leluhur. Ajaran agama tidak berdiri sendiri, melainkan terjalin erat dengan adat istiadat, hukum, dan kehidupan sehari-hari. Setiap upacara, setiap gerakan tari, bahkan setiap susunan desa memiliki makna spiritual yang dalam. Inilah yang membuat perubahan keyakinan menjadi bukan sekedar pergantian agama, tetapi juga perubahan total terhadap identitas dan cara hidup. Selain itu, para pemimpin lokal di Bali memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan tradisi ini. Mereka tidak hanya bertindak sebagai penguasa, tetapi juga sebagai pelindung nilai-nilai leluhur. Dengan dukungan para pendeta dan tokoh adat, sistem kepercayaan Hindu di Bali terus diperkuat dari generasi ke generasi. Ketika pengaruh luar mulai masuk, masyarakat Bali tidak serta-merta menolaknya, tetapi menyaringnya dengan hati-hati agar tidak merusak keseimbangan yang telah lama terjaga. Inilah alasan mengapa Bali menjadi berbeda. Saat wilayah lain mulai berubah mengikuti arus zaman, Bali memilih untuk bertahan, menjaga warisan lama yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari jati diri mereka. Dan dari sinilah cerita tentang keteguhan sebuah pulau mulai terbentuk. Bab 3. Runtuhnya Majapahit dan migrasi besar.
Ketika kejayaan kerajaan Majapahit mulai meredup, Nusantara kembali menghadapi perubahan besar yang mengguncang tatanan lama. Keruntuhan kerajaan besar ini bukan hanya soal hilangnya kekuasaan politik, tetapi juga runtuhnya pusat kebudayaan Hindu-Buddha yang selama berabad-abad menjadi panutan. Peristiwa runtuhnya Majapahit membawa dampak luas, terutama bagi para bangsawan, seniman, dan pemuka agama yang selama ini hidup di bawah perlindungan kerajaan. Di tengah ketidakpastian itu, banyak dari mereka memilih meninggalkan tanah Jawa dan mencari tempat baru yang lebih aman untuk mempertahankan tradisi dan keyakinan mereka. Bali menjadi tujuan utama. Pulau ini dianggap sebagai tempat yang masih murni, jauh dari pengaruh perubahan besar yang sedang melanda wilayah lain. Gelombang migrasi pun terjadi, bukan sekedar perpindahan manusia, tetapi juga perpindahan budaya, pengetahuan, dan nilai-nilai spiritual. Para pendeta membawa kitab-kitab suci, para seniman membawa keahlian mereka dalam seni ukir, tari, dan sastra, sementara para bangsawan membawa sistem pemerintahan serta struktur sosial yang kemudian diterapkan di Bali. Semua ini berpadu dan memperkaya kehidupan masyarakat setempat, memperkuat fondasi Hindu yang sudah ada sebelumnya. Bali tidak hanya menerima para pendatang ini, tetapi juga menjadikan mereka bagian dari identitas barunya. Akibatnya, Bali berkembang menjadi pusat baru kebudayaan Hindu Jawa yang bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Tradisi yang mungkin mulai memudar di Jawa justru hidup dan berkembang di Bali. Peristiwa ini menjadi titik balik penting, bukan hanya bagi Bali, tetapi juga bagi sejarah Nusantara secara keseluruhan. Karena sejak saat itu, Bali tidak lagi sekedar pulau biasa, melainkan benteng terakhir yang menjaga warisan besar dari masa lalu. Bab 4. Bali menjadi benteng terakhir Hindu. Seiring berjalannya waktu, Bali semakin dikenal sebagai tempat di mana warisan lama tetap hidup dan dijaga dengan penuh kesadaran. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, pulau ini tidak hanya menjadi tujuan pelarian, tetapi juga berubah menjadi pusat baru kebudayaan Hindu di Nusantara. Tradisi, kepercayaan, dan nilai-nilai yang mulai memudar di wilayah lain justru berkembang lebih kuat di Bali. Pulau ini seolah menjadi benteng terakhir yang mempertahankan identitas lama di tengah arus perubahan besar yang melanda kepulauan. Di Bali, agama tidak berdiri sendiri sebagai sistem kepercayaan, tetapi menyatu dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Setiap kegiatan, mulai dari bertani hingga membangun rumah, selalu diiringi dengan ritual dan makna spiritual. Pura-pura berdiri megah di berbagai sudut pulau, menjadi pusat kehidupan religius sekaligus simbol keteguhan masyarakat dalam menjaga keyakinan mereka. Seni tari, musik gamelan, dan berbagai upacara adat bukan hanya bentuk hiburan, melainkan bagian dari pengabdian kepada Tuhan dan leluhur. Para pemimpin Bali memahami betul pentingnya menjaga keseimbangan ini. Mereka tidak hanya mempertahankan kekuasaan, tetapi juga bertindak sebagai penjaga tradisi. Dengan dukungan para pendeta dan tokoh adat, sistem kepercayaan Hindu terus diperkuat, diwariskan dari generasi ke generasi tanpa terputus. Setiap ancaman perubahan dihadapi dengan kehati-hatian, bukan dengan penolakan keras, melainkan dengan memperkuat identitas sendiri. Akibatnya, Bali tumbuh menjadi wilayah yang berbeda dari sekitarnya. Ketika banyak daerah di Nusantara mengalami transformasi besar menuju Islam, Bali justru semakin mengukuhkan dirinya sebagai pusat Hindu. Dari sinilah julukan benteng terakhir itu lahir, sebuah simbol keteguhan yang hingga kini masih dapat dirasakan dalam kehidupan masyarakatnya. Bab 5. Dakwah Islam yang terbatas. Meskipun gelombang penyebaran Islam terus meluas ke berbagai wilayah Nusantara, Bali tidak sepenuhnya tertutup dari pengaruh tersebut. Para pedagang Muslim dari Jawa, Gujarat, dan wilayah lain tetap singgah di pesisir Bali, membawa ajaran Islam bersamaan dengan aktivitas perdagangan mereka. Interaksi pun terjadi, baik dalam bentuk jual-beli, pergaulan sosial, hingga hubungan pernikahan. Dari sinilah Islam mulai dikenal oleh sebagian masyarakat Bali, terutama yang tinggal di daerah pesisir.
Namun, berbeda dengan wilayah lain seperti Jawa yang mengalami perubahan besar dengan munculnya kekuatan Islam seperti Kesultanan Demak, di Bali, dakwah Islam tidak memiliki dukungan kekuasaan yang kuat. Penyebarannya lebih bersifat individual dan terbatas, tanpa adanya kerajaan Islam yang mampu menjadi pusat pengaruh. Hal ini membuat proses Islamisasi berjalan lambat dan tidak merata. Selain itu, masyarakat Bali yang telah memiliki sistem kepercayaan dan tradisi yang sangat kuat cenderung tidak mudah berubah. Ajaran baru memang dikenal, tetapi tidak serta-merta menggantikan keyakinan lama yang telah menyatu dalam kehidupan mereka. Banyak masyarakat yang tetap mempertahankan tradisi leluhur meskipun mereka hidup berdampingan dengan komunitas Muslim yang mulai terbentuk di beberapa wilayah. Keberadaan komunitas Muslim di Bali akhirnya lebih berkembang sebagai bagian dari keberagaman, bukan sebagai kekuatan dominan. Mereka hidup berdampingan secara damai dengan masyarakat Hindu, saling menghormati perbedaan yang ada. Inilah yang membuat Bali menjadi unik, bukan karena sepenuhnya menolak pengaruh luar, tetapi karena mampu menjaga keseimbangan antara menerima dan mempertahankan jati diri. Bab 6. Tidak ada penaklukan militer besar. Salah satu faktor penting yang membedakan Bali dengan wilayah lain di Nusantara adalah tidak adanya penaklukan militer besar dari kekuatan Islam. Di banyak daerah, penyebaran Islam seringkali diperkuat oleh berdirinya kerajaan-kerajaan Islam yang memiliki kekuatan politik dan militer, seperti Kesultanan Demak yang berperan besar dalam memperluas pengaruhnya di Pulau Jawa. Melalui ekspansi wilayah dan aliansi politik, perubahan keyakinan pun terjadi lebih cepat dan luas. Namun di Bali, situasinya berbeda. Meskipun ada upaya ekspansi dari luar, tidak pernah terjadi penaklukan besar yang benar-benar mampu menguasai pulau ini secara menyeluruh. Laut yang memisahkan Bali dari Jawa menjadi penghalang alami, sekaligus memberikan waktu bagi kerajaan-kerajaan Bali untuk memperkuat pertahanan mereka. Setiap ancaman dari luar dihadapi dengan perlawanan yang cukup kuat, sehingga tidak mudah bagi kekuatan manapun untuk menancapkan dominasi penuh. Selain faktor geografis, kerajaan-kerajaan di Bali juga memiliki solidaritas yang tinggi dalam menjaga wilayahnya. Mereka memahami bahwa ancaman dari luar bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan tradisi dan keyakinan yang telah diwariskan selama berabad-abad. Oleh karena itu, mempertahankan Bali berarti juga mempertahankan identitas mereka sendiri. Tanpa adanya penaklukan militer yang menentukan, penyebaran Islam di Bali tetap berada pada jalur damai yang terbatas. Tidak ada perubahan besar yang terjadi secara tiba-tiba seperti di wilayah lain. Bali pun terus berkembang dengan caranya sendiri, menjaga keseimbangan antara mempertahankan warisan lama dan menghadapi dunia yang terus berubah. Bab 7. Sistem kasta yang mengakar. Di tengah kuatnya arus perubahan yang melanda Nusantara, Bali memiliki satu kekuatan internal yang membuatnya semakin sulit untuk berubah secara drastis, yaitu sistem sosial berbasis kasta yang telah lama mengakar. Sistem ini merupakan warisan dari tradisi Hindu yang berkembang sejak masa kerajaan Majapahit. Dan di Bali, struktur tersebut tidak hanya dipertahankan, tetapi juga dijalankan dengan sangat disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Bali terbagi ke dalam lapisan-lapisan sosial yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Struktur ini menciptakan keteraturan yang kuat, sekaligus membentuk identitas sosial setiap individu sejak lahir. Perubahan agama dalam konteks seperti ini bukan hanya soal keyakinan pribadi, tetapi juga dapat mempengaruhi posisi sosial, hubungan keluarga, hingga peran dalam masyarakat. Hal inilah yang membuat banyak orang memilih untuk tetap berada dalam sistem yang sudah mereka kenal dan jalani selama hidup mereka. Selain itu, sistem kasta juga berkaitan erat dengan praktik keagamaan dan adat istiadat. Setiap lapisan masyarakat memiliki peran tertentu dalam upacara keagamaan, dari pemimpin ritual hingga pelaksana tradisi. Jika sistem ini terganggu, maka keseimbangan sosial dan spiritual yang telah lama terjaga bisa ikut terguncang. Oleh karena itu, mempertahankan agama Hindu berarti juga menjaga stabilitas seluruh struktur kehidupan masyarakat Bali.
Dalam kondisi seperti ini, ajaran baru yang datang dari luar menghadapi tantangan besar, bukan karena ditolak secara keras, tetapi karena tidak mudah untuk menggantikan sistem yang sudah begitu menyatu dengan kehidupan. Bali pun kembali menunjukkan keunikannya, di mana kekuatan tradisi internal menjadi benteng yang tidak terlihat, namun sangat kokoh dalam menghadapi perubahan zaman. Bab 8. Peran Raja-Raja Bali. Di balik keteguhan Bali dalam mempertahankan tradisi, terdapat peran besar para raja yang menjadi penjaga utama warisan leluhur. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, para bangsawan yang menetap di Bali tidak hanya membawa sistem pemerintahan, tetapi juga semangat untuk melindungi budaya dan agama Hindu dari perubahan yang datang dari luar. Para Raja Bali memahami bahwa kekuasaan mereka tidak hanya bersifat politik, tetapi juga spiritual. Dalam sistem kerajaan Bali, raja dipandang sebagai pemimpin yang memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia spiritual. Mereka bekerja sama erat dengan para pendeta dan tokoh adat untuk memastikan bahwa setiap aspek kehidupan masyarakat tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang diwariskan. Kebijakan-kebijakan yang diambil pun selalu mempertimbangkan keberlangsungan tradisi, bukan sekedar kepentingan kekuasaan semata. Ketika pengaruh luar mulai masuk, para Raja Bali tidak serta-merta menutup diri. Mereka tetap menjalin hubungan dengan pedagang dan masyarakat dari luar, termasuk komunitas Muslim. Namun mereka sangat berhati-hati agar interaksi tersebut tidak mengganggu struktur budaya yang telah ada. Dengan cara ini, Bali tetap terbuka terhadap dunia luar, tetapi tidak kehilangan jati dirinya. Peran raja-raja ini menjadi salah satu kunci utama mengapa Bali mampu bertahan. Mereka bukan hanya penguasa wilayah, tetapi juga simbol keteguhan dan pelindung identitas. Di tangan merekalah, tradisi lama tetap hidup, diwariskan dari generasi ke generasi tanpa terputus. Dan selama kekuasaan itu tetap berdiri, Bali pun terus menjaga dirinya sebagai pulau yang berbeda di tengah perubahan besar Nusantara. Bab 9. Geografi yang mengisolasi. Selain faktor budaya dan kekuasaan, kondisi geografis Bali juga memainkan peran penting dalam membentuk jalannya sejarah pulau ini. Terletak di sebelah timur Pulau Jawa dan dipisahkan oleh selat yang tidak terlalu lebar, Bali tetap memiliki batas alami yang cukup kuat untuk menghambat arus pengaruh luar. Selat ini bukan hanya sekedar pemisah wilayah, tetapi juga menjadi garis batas yang secara tidak langsung melindungi Bali dari perubahan besar yang terjadi di sekitarnya. Pada masa lalu, perjalanan laut bukanlah hal yang mudah. Cuaca yang tidak menentu, arus laut yang kuat, serta keterbatasan teknologi pelayaran membuat mobilitas antar pulau menjadi terbatas. Hal ini menyebabkan Bali tidak terlalu sering mengalami interaksi intens seperti yang terjadi di pusat-pusat perdagangan besar di Nusantara. Akibatnya, pengaruh luar termasuk penyebaran agama baru tidak masuk dengan cepat dan masif. Sementara itu, kondisi alam Bali sendiri yang terdiri dari pegunungan, hutan, dan wilayah yang cukup terisolasi di bagian dalam pulau turut memperkuat perlindungan ini. Masyarakat yang tinggal di pedalaman cenderung mempertahankan tradisi mereka tanpa banyak terpengaruh oleh dunia luar. Bahkan jika ada perubahan di wilayah pesisir, pengaruh tersebut tidak serta-merta menjangkau seluruh bagian pulau. Geografi Bali pada akhirnya menjadi benteng alami yang memperlambat arus perubahan. Bukan berarti Bali sepenuhnya terisolasi, tetapi cukup terlindungi untuk memilih jalannya sendiri. Dalam konteks inilah, Bali mampu mempertahankan identitasnya lebih lama dibandingkan banyak wilayah lain di Nusantara, menjadikannya tetap berbeda di tengah gelombang perubahan yang terus bergerak. Bab 10. Budaya yang terintegrasi dengan agama. Salah satu alasan paling kuat mengapa Bali tetap bertahan dengan keyakinannya adalah karena budaya dan agama di pulau ini tidak dapat dipisahkan. Sejak masa pengaruh kerajaan Majapahit, ajaran Hindu tidak hanya menjadi sistem kepercayaan, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membentuk cara hidup masyarakat Bali. Segala aspek kehidupan, dari kelahiran,
pernikahan hingga kematian selalu diiringi dengan ritual dan makna spiritual yang mendalam. Di Bali, agama hadir dalam bentuk yang nyata dan terus hidup. Pura-pura berdiri di hampir setiap desa menjadi pusat aktivitas masyarakat. Upacara keagamaan dilakukan secara rutin, melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Seni seperti tari, musik gamelan, ukiran, dan lukisan bukan sekedar ekspresi kreatif, tetapi juga bagian dari persembahan suci. Bahkan kegiatan sehari-hari seperti bertani dan membangun rumah pun dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai spiritual. Inilah yang membuat perubahan agama di Bali menjadi sangat kompleks. Mengganti keyakinan bukan hanya soal berpindah kepercayaan, tetapi juga berarti mengubah seluruh sistem kehidupan yang telah berjalan selama berabad-abad. Tradisi yang sudah menyatu dengan identitas masyarakat menjadi sulit untuk dilepaskan, karena di dalamnya terkandung makna, filosofi, dan hubungan dengan leluhur. Akibatnya, ajaran baru yang datang dari luar menghadapi tantangan besar untuk menggantikan sistem yang sudah begitu kokoh. Masyarakat Bali mungkin mengenal dan bahkan berinteraksi dengan budaya lain, tetapi mereka tetap menjaga inti dari identitas mereka. Dari sinilah terlihat bahwa kekuatan utama Bali bukan hanya pada pertahanan fisik atau politik, melainkan pada kedalaman budaya yang menyatu dengan jiwa masyarakatnya. Bab 11. Toleransi yang terbentuk. Meskipun Bali dikenal sebagai pulau dengan mayoritas Hindu yang kuat, bukan berarti masyarakatnya menutup diri dari kehadiran agama lain. Sejak masa perdagangan hingga berkembangnya komunitas pesisir, Islam tetap menemukan tempat di beberapa wilayah Bali. Para pendatang Muslim, baik pedagang, pelaut, maupun perantau dari Jawa dan sekitarnya, membentuk komunitas kecil yang hidup berdampingan dengan masyarakat lokal. Yang menarik, hubungan antara masyarakat Hindu Bali dan komunitas Muslim ini tidak diwarnai konflik besar, melainkan berkembang dalam suasana toleransi. Masing-masing pihak memahami batas dan peran mereka dalam kehidupan sosial. Komunitas Muslim tetap menjalankan ibadah dan tradisi mereka, sementara masyarakat Bali mempertahankan adat dan keyakinan Hindu yang telah mengakar. Interaksi terjadi dalam kegiatan ekonomi, sosial, bahkan budaya, tanpa harus saling mengubah identitas masing-masing. Sikap ini tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan hasil dari nilai-nilai lokal yang menjunjung keseimbangan dan harmoni. Dalam pandangan masyarakat Bali, menjaga hubungan baik antar sesama manusia merupakan bagian dari kehidupan spiritual itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan tidak selalu dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai sesuatu yang dapat hidup berdampingan selama tidak mengganggu keseimbangan yang ada. Akibatnya, keberadaan Islam di Bali berkembang dalam bentuk komunitas yang harmonis, bukan dominasi. Tidak ada dorongan besar untuk mengubah struktur masyarakat secara keseluruhan, karena keseimbangan sudah tercapai dengan cara yang unik. Inilah yang membuat Bali berbeda. Di tengah keberagaman, pulau ini menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan tidak selalu berujung pada perubahan, tetapi bisa melahirkan toleransi yang kuat dan bertahan sepanjang waktu. Bab 12. Datangnya bangsa Eropa. Memasuki abad ke-16, arah sejarah Nusantara kembali berubah dengan hadirnya kekuatan baru dari Barat. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang diawali oleh Portugis dan kemudian disusul oleh Belanda membawa kepentingan yang berbeda dari sebelumnya. Mereka datang bukan untuk menyebarkan agama secara langsung seperti para pedagang atau ulama, melainkan untuk menguasai jalur perdagangan dan sumber daya alam yang melimpah di Nusantara. Perubahan ini secara tidak langsung mempengaruhi jalannya penyebaran agama di berbagai wilayah, termasuk Bali. Fokus utama konflik mulai bergeser dari persaingan antar kerajaan lokal menjadi perlawanan terhadap kekuatan kolonial. Banyak kerajaan di Nusantara, baik yang bercorak Islam maupun yang masih mempertahankan tradisi lama, harus menghadapi tekanan yang sama dari bangsa Eropa. Bagi Bali, situasi ini menjadi semacam jeda dari pengaruh besar luar yang sebelumnya datang dari sesama wilayah Nusantara.
Ancaman utama bukan lagi soal perubahan keyakinan, tetapi soal mempertahankan kedaulatan dari kekuatan asing yang memiliki teknologi dan strategi perang yang lebih maju. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat Bali semakin memperkuat identitas mereka sebagai bentuk pertahanan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara budaya dan spiritual. Kedatangan bangsa Eropa pada akhirnya mengubah peta kekuatan di Nusantara. Namun, bagi Bali, peristiwa ini justru semakin mempertegas posisinya sebagai pulau yang bertahan dengan caranya sendiri. Di tengah tekanan dari luar, Bali tidak hanya berjuang menjaga wilayah. Bab 13. Kolonialisme Belanda dan Pelestarian Budaya. Ketika kekuasaan Belanda semakin menguat di Nusantara, Bali pun tidak luput dari pengaruh kolonialisme. Melalui serangkaian ekspedisi militer dan tekanan politik, Belanda perlahan mulai menguasai wilayah-wilayah di Bali pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Perlawanan dari kerajaan-kerajaan Bali memang terjadi. Bahkan beberapa di antaranya berujung pada peristiwa tragis seperti Puputan, perang habis-habisan demi mempertahankan kehormatan. Namun pada akhirnya, kekuatan kolonial tetap berhasil menancapkan kekuasaannya. Meski demikian, pendekatan Belanda terhadap Bali memiliki perbedaan dibandingkan wilayah lain. Bali justru dipandang sebagai pulau budaya yang unik dan eksotis. Pemerintah kolonial melihat nilai budaya dan tradisi Bali sebagai sesuatu yang perlu dilestarikan, bukan diubah secara drastis. Mereka mulai membatasi pengaruh luar yang dianggap dapat merusak keaslian budaya Bali, termasuk perubahan sosial dan keagamaan yang terlalu cepat. Kebijakan ini secara tidak langsung memperkuat posisi Hindu di Bali. Tradisi yang sudah ada tidak hanya dipertahankan oleh masyarakat lokal, tetapi juga dilindungi oleh sistem kolonial itu sendiri. Upacara adat, sistem sosial, dan praktik keagamaan tetap berjalan tanpa gangguan besar. Bahkan, Bali mulai dikenal dunia luar sebagai simbol kebudayaan yang berbeda dari wilayah Nusantara lainnya. Dalam situasi ini, Bali kembali menunjukkan keunikannya. Di saat banyak daerah lain mengalami perubahan akibat kolonialisme, Bali justru semakin mengukuhkan identitasnya. Kolonialisme memang membawa penderitaan dan kehilangan, tetapi secara paradoks juga membantu menjaga keberlangsungan budaya yang telah mengakar kuat. Dari sinilah Bali terus bertahan sebagai pulau dengan karakter yang tidak mudah. Bab 14. Bali di era Indonesia modern. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, seluruh wilayah Nusantara memasuki babak baru sebagai satu bangsa yang merdeka. Bali pun menjadi bagian dari negara kesatuan yang sama, namun tetap membawa identitas unik yang telah terbentuk selama berabad-abad. Di tengah mayoritas penduduk Indonesia yang memeluk Islam, Bali tetap dikenal sebagai pusat kehidupan Hindu yang kuat dan hidup. Pemerintah Indonesia memberikan ruang bagi keberagaman agama dan budaya untuk berkembang, termasuk di Bali. Hal ini memungkinkan masyarakat Bali untuk terus menjalankan tradisi dan kepercayaan mereka tanpa tekanan untuk berubah. Pura-pura tetap menjadi pusat aktivitas spiritual, upacara adat terus dilaksanakan, dan nilai-nilai leluhur tetap diajarkan kepada generasi muda. Identitas Hindu Bali tidak hanya bertahan, tetapi juga semakin dikenal, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di sisi lain, modernisasi dan pariwisata mulai berkembang pesat di Bali. Pulau ini menjadi salah satu destinasi wisata dunia yang menarik perhatian banyak orang karena keindahan alam dan kekayaan budayanya. Wisatawan dari berbagai negara datang untuk menyaksikan langsung tradisi unik yang masih terjaga. Namun, di balik perkembangan tersebut, masyarakat Bali tetap berusaha menjaga keseimbangan antara kemajuan zaman dan pelestarian budaya. Keberadaan komunitas Muslim dan agama lain di Bali juga tetap menjadi bagian dari kehidupan sosial yang harmonis. Toleransi yang telah terbentuk sejak lama terus dipertahankan, menciptakan kehidupan yang damai di tengah keberagaman. Dalam konteks Indonesia modern, Bali menjadi contoh bahwa identitas yang berbeda tidak harus hilang, melainkan dapat hidup berdampingan dalam satu kesatuan bangsa. Bab 15. Warisan sejarah yang bertahan. Hingga hari ini, Bali tetap berdiri sebagai pulau dengan identitas yang kuat dan berbeda di tengah keberagaman Indonesia.
Apa yang terjadi di masa lalu bukanlah sekedar rangkaian peristiwa, melainkan fondasi yang membentuk jati diri masyarakatnya hingga sekarang. Dari pengaruh besar kerajaan Majapahit, gelombang migrasi, hingga tidak adanya penaklukan besar, semua berpadu menciptakan kondisi yang unik dan tidak terjadi di banyak tempat lain. Kegagalan Islamisasi di Bali bukanlah cerita tentang penolakan semata, tetapi tentang bagaimana sebuah masyarakat mempertahankan warisan yang telah menyatu dengan kehidupan mereka. Tradisi, budaya, dan agama tidak berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan satu sama lain. Ketika perubahan datang dari luar, Bali tidak sepenuhnya menutup diri, tetapi juga tidak kehilangan arah. Mereka memilih untuk menyaring, menyesuaikan, dan tetap menjaga inti dari identitas mereka. Seiring waktu, dunia terus berubah. Modernisasi, globalisasi, dan perkembangan teknologi membawa tantangan baru yang tidak kalah besar dibandingkan masa lalu. Namun Bali kembali menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Upacara adat masih dilaksanakan, pura tetap menjadi pusat spiritual, dan nilai-nilai leluhur terus hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Pada akhirnya, kisah Bali adalah tentang keteguhan, sebuah pulau kecil yang mampu bertahan di tengah gelombang besar perubahan sejarah, bukan karena menolak dunia luar, tetapi karena memiliki akar yang begitu kuat. Dan dari sanalah, Bali menjadi simbol bahwa identitas yang dijaga dengan kesadaran dan keseimbangan akan mampu bertahan, bahkan di tengah arus zaman yang terus bergerak maju.